Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini, pada hari ini kita dapat kembali bertemu dengan perkuliahan tatap muka dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi saya ulangi, mata kuliah kita pada hari ini adalah Sistem Informasi Manajemen. Baik, rekan-rekan semuanya, mahasiswaku, bahwa pada hari ini saya mengajar bagi mahasiswa semester 5 dan semester 7 jurusan atau program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Mumbai Jayapura. Oke, rekan-rekan semuanya, materi kita pada hari ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah peran daripada digitalism, digital di dalam pengelolaan sistem informasi manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan secara virtual melalui media. Saya kali ini mencoba dengan menggunakan media YouTube dan media TikTok melalui aplikasi Zoom kepada mahasiswa saya yang ada di Port Mumbai, yang ada di rumah maupun ada di mana saja bisa belajar melalui aplikasi Zoom dan juga aplikasi TikTok. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya coba menyampaikan materi kepada kita semuanya. Saya akan menyampaikan PowerPoint kepada kita semuanya pada hari ini. Semoga materi saya bisa dilihat di screenshot. Kalau di TikTok mungkin tidak bisa tampil, tapi nanti akan saya tampilkan secara mandiri di aplikasi TikTok untuk PowerPoint yang sudah saya siapkan. Oke, semoga ini bisa dilihat. Saya kasih besar terlebih dahulu untuk PowerPoint saya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, informasi tentang bisnis saya sudah pernah menyampaikan di kelas ini beberapa waktu yang lalu, rekan-rekan semuanya. Jadi peran dasar sistem informasi lebih cenderung dibutuhkan sangat kuat pada dunia bisnis saat ini, di mana dunia bisnis sangat-sangat membutuhkan informasi yang sangat valid, akurat, cepat, terpercaya, dan mampu mendukung di dalam proses operasional bisnis tersebut. Karena di dalam bisnis, tuntutan yang paling besar adalah bagaimana dapat memaksimalkan, sekali lagi saya katakan, memaksimalkan usahanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu adalah salah satu tujuan daripada bisnis, yaitu memaksimalkan keuntungan. Atau dengan kata lain, tujuan daripada bisnis adalah mengejar laba sebesar-besarnya. Nah, itu adalah tujuan daripada bisnis. Nah, apa peran di dalam informasi di dalam bisnis? Peran informasi di dalam bisnis itu sangat kuat sekali. Yang pertama, peran informasi dalam bisnis adalah mendukung pengambilan keputusan para manajer dan pegawai atau karyawan yang ada di dalam perusahaannya. Itu adalah peran informasi di dalam dunia bisnis. Ya, sebenarnya sih peran informasi bukan hanya di dunia bisnis saja. Dalam dunia-dunia lain seperti di pemerintahan, ya, di perusahaan-perusahaan yang sifatnya jasa, itu juga perlu sekali informasi. Tetapi pada saat ini di dalam kuliah kita, peran informasi yang ditekankan adalah peran informasi di dalam dunia bisnis. Nah, rekan-rekan semuanya,
selain pengambilan keputusan, peran informasi di dalam dunia bisnis itu adalah untuk mendukung strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan-keunggulan yang kompetitif. Apa maksudnya mendukung berbagai strategi untuk keunggulan-keunggulan kompetitif? Yang pertama, setiap manajer atau setiap pemimpin perusahaan bisnis tentunya dia memiliki strategi untuk memenangkan kompetisi di dalam persaingan dunia usaha. Diperlukan strategi-strategi untuk bisa memenangkan strategi memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana mendukung berbagai strategi untuk keunggulan-keunggulan yang kompetitif. Nah, itu adalah peran informasi atau sistem informasi manajemen di dalam dunia bisnis. Tadi yang dikatakan dari awal adalah mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Kemudian yang berikutnya, manajer tentunya memiliki strategi di dalam menerapkan usahanya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah peran informasi di dalam dunia bisnis. Nah, berikutnya rekan-rekan semuanya, ada beberapa model atau ada beberapa sistem di dalam strategi memenangkan persaingan usaha. Karena kita lingkupnya adalah sistem informasi manajemen, ada kata sistem. Sistem itu adalah sebuah tata cara, sebuah sistematika yang terstruktur, yang terpola dengan rapi dan baik, sehingga dapat dikerjakan dengan tata tertib yang sangat-sangat rapi. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Nah, ada beberapa sistem di dalam pengelolaan sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah sebuah sistem itu ada input, ada proses, ada output, dan ada tujuan. Nah, tentunya rekan-rekan semuanya, dari apa yang saya sampaikan kepada kita semuanya, ada 4. Ini sistem yang pertama. Ada input, ada proses, ada output, dan ada tujuan. Tentunya sistem informasi manajemen dimulai dari input. Nah, rekan-rekan semuanya, ada 3 kata tadi yang sudah saya sampaikan dan juga mungkin sebelumnya saya sudah sampaikan, ada kata informasi. Semua hal yang sebelum masuk di dalam sistem input, yang tadi saya katakan adalah input, tidak boleh yang masuk input itu adalah informasi. Karena apa? Kalau sudah dikatakan informasi, maka itu sudah dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. Kalau belum bisa dipakai sebagai pengambilan keputusan, maka namanya bukan informasi, tapi data. Data ini adalah sebuah rangkaian kata-kata, sebuah rangkaian kalimat yang belum dapat dikatakan informasi. Contoh seperti pertandingan antara, tadi pagi kita nonton sepak bola, antara Senegal melawan Belanda. Hasil pertandingan adalah belum ada karena ini masih belum pertandingan. Jadi ini merupakan data. Karena belum ada informasi hasil pertandingan, maka ada data saja bahwa pertandingan Senegal dengan Belanda itu jam 11.00 WIB
atau jam 1.00 waktu Indonesia bagian timur, karena saya ini ada di bagian Indonesia bagian timur, maka jamnya jam 1 dini hari. Nah, setelah pertandingan, kita baru mendapatkan informasi bahwa Belanda mampu mengalahkan Senegal 2-0. Nah, itu baru dikatakan informasi. Maka kalau kita sedang memuat berita, maka kita akan memasukkan data-data dulu. Data pertandingan, data jam, berapa pertandingan, kemudian setelah itu kita mendapatkan data bahwa pertandingan dimenangkan oleh Belanda 2-0, maka itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi. Maka kita proses, apakah kita menggunakan YouTube, kita menggunakan TikTok, atau kita menggunakan media-media yang lain, kita proses sehingga muncullah bendera Senegal, bendera Belanda, kemudian ada jam, dan ada hasil. Kita proses, maka output-nya adalah pertandingan antara Senegal dengan Belanda yang dimulai jam 1.00, karena saya ini di Papua, jam 1 dini hari, dengan hasil pertandingan Belanda memenangkan 2-0. Maka kita mengeluarkan itu dalam bentuk output ke dalam media sosial, atau seperti saat ini saya sedang mengajar kepada Anda, saya sedang mengeluarkan output atau informasi. Nah, setelah itu informasi tujuannya apa? Ada kata terakhir itu tujuannya. Tujuannya adalah agar orang lain dapat mengetahui bahwa tadi malam atau dini hari tadi itu Belanda dapat mengalahkan Senegal dengan 2-0. Nah, ini salah satu contoh aja rekan-rekan, sebagai mungkin Anda sebagai media center, sebagai informan. Nah, seorang informan tidak boleh mengatakan bahwa hasil pertandingannya belum keluar, Anda sudah mengatakan 3-0, 4-0. Nah, itu kan namanya prediksi. Prediksi bukan informasi. Prediksi itu perkiraan, seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, itu yang disebut dengan sistem yang pertama, atau sistem yang sifatnya umum. Ada input, proses, output, dan tujuan. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Nah, di dalam sistem informasi manajemen yang secara umum seperti itu, tentunya ada kendala di dalam menyampaikan informasi. Dan kendala-kendala ini harus mendapatkan kontrol atau mendapatkan pengawasan. Kendalanya adalah bagaimana menyampaikan informasi ini sedetail mungkin kepada orang lain dengan jelas, terpercaya, dan valid. Ada kata terpercaya dan valid. Terpercaya dan valid itu dua yang berbeda dengan semuanya. Kalau sudah terpercaya belum tentu valid, karena orang percaya bahwa 2-0 Belanda mampu mengalahkan Senegal 2-0. Tapi belum tentu valid. Karena apa? Data dukungnya apa? Maka kadang-kadang orang memberikan cuplikan hasil gol, kemudian gambar-gambar yang mendukung. Nah, itu perlu dikatakan itu valid. Seperti itu rekan-rekan semuanya, itu secara umum yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita pada hari ini. Nah, ada komponen sistem informasi yang berikutnya. Tadi yang di awal dikatakan ada input, ada proses, ada output, dan ada tujuan. Nah, berikutnya rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, adalah tema kita adalah peran digital di dalam proses informasi. Nah, rekan-rekan semuanya, model yang berikutnya di dalam sistem informasi, itu ada input, ada model, ada output, ada teknologi, ada database, ada kontrol. Jadi ada 6, tadi ada 4 saja. Yang berikutnya ada input, model, output, teknologi, database, dan kontrol. Nah, mari kita coba jelaskan apa sih makna daripada komponen-komponen sistem yang berikut ini. Seperti komponen umum yang sebelumnya tadi yang saya sampaikan, bahwa segala sesuatu itu ada input. Kita tidak bisa mengatakan informasi karena kita belum memprosesnya. Di dalam sistem yang berikutnya ini, tentunya data-data itu kita kumpulkan rekan-rekan semuanya.
Data-data itu kita kumpulkan, kemudian kita input. Nah, kalau di awal tadi ada proses. Nah, model yang berikutnya itu adalah kita perlu sebuah model media apa yang akan kita gunakan untuk memproses data-data itu agar output-nya itu berupa informasi. Model apa yang akan kita gunakan? Itu proses kalau yang di awal tadi. Kalau yang di kedua, sistem yang berikutnya, itu adalah model. Model ini juga di dalamnya ada proses. Model apa yang akan kita gunakan untuk memproses data-data tersebut? Nah, makanya saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk mengolah data-data itu bisa diubah menjadi sebuah informasi. Ada data-data. Kalau dalam dunia matematika atau di dalam ilmu matematika atau statistik, itu ada model-model atau ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kalau dulu rekan-rekan semuanya di dalam orang akuntansi, pengelolaan keuangan, kita mengenal dengan pembukuan. Kalau zaman dulu itu ada beberapa buku ya, kita catat, kita tulis pemasukan, pengeluaran, ya kan? Kwitansi masuk, kemudian ditempel di situ berapa kwitansi atau berapa nota, nah itu dimasukkan. Nah, sekarang model-model ini sudah diubah. Kalau dulu modelnya secara manual dengan pembukuan, dengan buku-buku, dengan kertas atau paper, tapi sekarang ini modelnya sudah berubah menggunakan teknologi. Makanya dari keenam model yang terakhir, yang kedua ini bukan yang terakhir, karena maaf, itu ada peran teknologi. Dalam hal ini teknologi yang kita gunakan adalah teknologi komputerisasi. Di dalam komputer itu kita menggunakan model apa? Tadi saya katakan ada matematika atau statistik. Rekan-rekan, kalau dulu kita menggunakan kalkulator, saya tidak bawa kalkulator, jadi kalau kita mau tambah-tambah perkalian, pembagian, dulu kita mengingat 2 tambah 2 berapa, kemudian karena kita sering kesulitan, pakailah alat namanya kalkulator, itu adalah model kalkulator, digital ya, digital. Nah, sekarang ini dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, data-data keuangan itu semakin banyak, jumlah uang yang masuk juga bukan lagi jutaan, sudah miliaran, bahkan sekarang ini dunia usaha juga dunia usaha semakin besar, dana-dana yang masuk atau satu kali transaksi bukan hanya jutaan, tapi miliaran, bahkan triliunan. Kita pakai kalkulator nggak cukup, nggak bisa berapa digit di dalam kalkulator. Makanya sekarang ada beberapa aplikasi-aplikasi di komputer. Nah, contohnya kalau di dalam matematika itu ada SPSS, Social Program Scientific System. Ya, ada juga AMOS, Analisis Modeling System. Ya, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau dalam keuangan itu ada MYOB, Mind Your Our Business. Jadi kita tinggal memasukkan data-data keuangan, apakah ini pengeluaran, apakah ini pemasukan, nanti teknologi yang mengelolanya. Nanti output-nya udah nanti komputer yang mengelola, output-nya keluarlah angka-angka yang kita butuhkan. Mau biayanya berapa, mau labanya berapa, berapa aktiva, berapa hutang, itu sudah keluar semua di dalam sistem tersebut. Nah, itu yang disebut dengan teknologi, rekan-rekan semuanya. Tapi dari model yang pertama dan model yang kedua, ada ada satu kata yang sama dari dua model yang tadi. Yang pertama yaitu adalah kontrol, dan model yang kedua ini juga ada kata kontrol. Tetap fungsi pengawasan itu ada. Kenapa fungsi kontrol atau fungsi pengawasan itu ada? Kita ingat ada 4 fungsi dasar daripada ilmu manajemen. Karena kita tidak lepas dari ilmu manajemen. Di dalam manajemen itu ada 4 fungsi-fungsi manajemen.
Dan ini sudah melalui riset, sudah melalui penelitian, bahwa keempat ini menjadi fungsi dasar daripada manajemen. Fungsi yang pertama adalah perencanaan, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian, fungsi yang ketiga adalah pelaksanaan, dan fungsi yang terakhir adalah pengawasan, plan, do, actuating, and controlling. Nah, pengawasan ini sangat penting sekali rekan-rekan semuanya. Pengawasan ini bukan seperti orang yang mengamati kesalahan orang lain. Ya kan, apalagi kalau kita bekerja di dunia keuangan, apalagi kalau kita bekerja sebagai bendahara, kalau manajer itu melakukan pengawasan, bukan melihat begini, orang itu sudah kerja baik atau belum? Dia masuk atau tidak hari ini? Bukan seperti itu. Oke, boleh juga seperti itu fungsi daripada pengawasan. Tetapi pengawasan kenapa ditempatkan ke tempat yang paling terakhir dari 4 fungsi manajemen tadi? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kenapa dia ditempatkan yang terakhir? Rekan-rekan, fungsi dari pengawasan adalah fungsi dasar dan fungsi utama dari pengawasan. Dan secara teori dari fungsi pengawasan, pengawasan itu adalah melihat apakah yang direncanakan. Nah, ini yang pertama tadi. Apakah manajer perusahaan yang sudah membuat perencanaan itu sudah diorganisasikan dengan baik dan sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Apakah yang direncanakan itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sudah diorganisasikan, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan? Kalau belum atau tidak sesuai dengan perencanaan, maka inilah peran dari fungsi pengawasan. Ternyata apa yang kamu rencanakan itu meleset. Kamu tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Halo, yang di pelaksanaan, kamu tidak melaksanakan perencanaan dengan baik. Manajer, pimpinan sudah mengatakan harus bekerja A, B, C, D. Tapi kamu hanya bekerja A, C, D. Yang B-nya mana? Nah, itulah fungsi dari perencanaan. Adalah melihat apakah yang direncanakan itu sudah dijalankan enggak. Kalau belum, maka fungsi pengawasan kembalikan kepada perencanaan. Seperti itu, rekan-rekan semuanya, itu adalah fungsi perencanaan. Nah, kita lihat model yang berikutnya. Nah, ini rekan-rekan semuanya, jika perusahaan itu sudah menjalankan sistem informasi manajemen, maka ada sebuah model yang namanya adalah model blok. Model blok ini adalah sebuah sistem informasi manajemen yang sudah dilaksanakan, sudah tertata dengan rapi, sudah dilaksanakan secara sistematik, maka di sini tinggal melakukan pengembangan sistem informasi manajemen. Jadi modelnya sudah ada, model sistem informasi manajemennya, apakah dia menggunakan komputerisasi, ya kan? Apakah kita menggunakan secara tradisional, ya kan? Masih ada perusahaan-perusahaan sekarang dunia bisnis yang masih menerapkan sistem secara tradisional karena dia tidak percaya dengan teknologi, takut teknologi itu merusak sistem, ya kan? Takut nanti teknologi itu macet, mati, kemudian perusahaannya nggak bisa jalan. Masih ada perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tradisional sistem, masih ada, walaupun tidak banyak rekan-rekan semuanya ya. Biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya perorangan. Perusahaan-perusahaan sifatnya perorangan, individu, ya kan, bukan perusahaan-perusahaan yang sifatnya persero terbatas atau yang sudah go public, yang sudah terdaftar di bursa efek atau yang sudah punya menyebar perusahaannya kemana-mana. Kalau perusahaan perorangan mungkin dia akan tinggal tetap dalam satu area dan dia berkembang di situ saja dan dia tidak mau mengembangkan bisnisnya ke banyak tempat. Nah, kita akan belajar juga sebuah bisnis karena bisnis ini bukan hanya ada di satu kota saja.
Kalau bisnisnya sudah besar, tentunya dia akan melakukan ekspansi, melakukan pengembangan usaha, itu disebut dengan ekspansi. Dia akan melakukan pengembangan usaha. Nah, jika perusahaannya itu sudah established, sudah mapan, maka yang dipikirkan sekarang di dalam pengelolaan sistem informasi adalah mengembangkan sistem informasi manajemennya. Karena sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem yang berkembang terus, berkembang pesat. Ingat, teknologi itu berkembang pesat sekali. Kalau di dalam dunia komunikasi, dulu kita kenal dengan 3G, 4G, sekarang kita sudah 5G, ya kan, 5G. Ya, di Indonesia 5G-nya masih agak sedikit lambat ya. Hanya area-area tertentu aja ada 5G seperti di Jakarta pun belum semuanya. Ya, di Bali ya, karena ada G20 kemarin, nah, itu ada 5G. Di Papua sudah ada 5G juga, tapi di daerah tertentu seperti di Timika, di area PT Freeport itu sudah 5G, tapi di daerah lain belum. Beda dengan negara-negara di Asia seperti Singapura, Malaysia itu sudah 5G. Bahkan beberapa negara seperti China, Taiwan, Hong Kong itu sudah 6G, ya, 6G. Aduh, sudah 6G, kita belum 5G lagi. It's okay lah. Nah, itu adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, rekan-rekan semuanya. Tentunya ini berdampak juga kepada pengelolaan sistem informasi manajemen yang akan ikut perkembangan zaman tersebut. Nah, saya akan menampilkan sebuah movie kepada kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Kalau di TikTok nanti movie-nya akan saya sendiriin ya, rekan-rekan semuanya. Di dalam film ini, rekan-rekan semuanya menceritakan bagaimana sejarah revolusi industri. Semoga ini bisa dilihat dengan baik, rekan-rekan semuanya. Revolusi industri itu dikenal dengan yang pertama adalah revolusi 1.0, 1.0. Itu yang dimulai dari 1600 sampai 1800, di mana dunia usaha menggunakan mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt, ya kan, sebagai penemu mesin uap. Marquis Dufroy itu mengembangkan mesin uap, dan Richard Taktik. Nah, ini memberikan dampak industri yang sangat luar biasa. Karena peran manusia sudah mulai digantikan dengan peran mesin. Seperti banget ya tahun 1800-an. Tenaga mesin ternyata itu lebih murah dibanding dengan peran manusia. Ya, ini jadi tantangan. Kemudian masuk kepada revolusi industri 2.0 atau 2.0, di mana ya mesin uap sudah berganti menjadi mesin yang bertenaga bahan bakar. Itu diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Lampu sudah mulai keluar, Henry Ford sudah mulai mencetak mobil. Jadi mobil-mobil sudah bukan lagi dengan mesin uap, tapi sudah mulai dengan mesin yang berbahan bakar dan kecepatannya sangat tinggi sekali. Dan itu memberikan yang sangat drastis. Nah, akhirnya di tahun 1970 ini adalah awal revolusi industri, di mana mesin-mesin sudah mulai berkembang dan komputer sudah mulai masuk tahun 1970. Nah, ini awal daripada sebuah terobosan. Muncul komputer-komputer yang masih besar itu dulu ya. Kemudian ada fotografi yang mulai menggunakan digital. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan akhirnya adalah revolusi 4.0, di mana di sini adalah robot sudah masuk. Peran manusia yang tadi dikatakan di revolusi 1.0, 2.0 menggunakan mesin uap, tapi di revolusi 4.0 itu banyak robot. Segala sesuatu dikendalikan oleh robot. Peran manusia sudah menjadi berani. Karena kita lihat masuk di tol, masuk di tempat parkir, sudah jarang ada petugasnya, semua menggunakan digital semuanya. Tinggal tekan-tekan, keluarlah karcis,
nanti bayarnya juga bisa menggunakan ATM atau e-money. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, ini adalah beberapa informasi terkait dengan peran daripada revolusi industri. Ya, seperti itu yang bisa saya share kepada kita semuanya. Kita kembali kepada teori kembali. Teori yang sudah saya siapkan ini. Jadi sekarang ini mengembangkan itu disebut dengan prosedur. Jadi kalau sistem informasi manajemen sudah tertata dengan rapi, kita tinggal mengembangkan. Maka kalau mengembangkan itu, ada 3 kata kunci mengembangkan sistem informasi manajemen. Yaitu yang pertama adalah prosedur, logika, dan model matematik. Prosedur apa yang sedang kita inginkan? Karena di dalam dunia industri, perkembangan sistem informasi manajemen itu ada perusahaan-perusahaan yang khusus mencetak, memproduksi sistem-sistem informasi manajemen. Ada banyak aplikasi-aplikasi. Ada WhatsApp, ya, ada TikTok, ada Zoom, sekarang ini semuanya begitu cepat sekali. Sehingga kita tinggal memilih saja menggunakan apa. COVID-19 yang baru kita lewati kemarin ini, dan masih kita lewati juga sekarang ini sih, itu masih memberikan sistem informasi manajemen. Perkuliahan dulu saya pernah menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, ya, dan ada media-media yang lain, ada Zoom seperti yang saat ini saya gunakan. Saya bisa menggunakan YouTube juga. Nah, sekarang saya mencoba dengan TikTok. Nah, mana saja itu menjadi pilihan bagi kita semuanya. Kemudahan-kemudahan mana yang kita rasakan lebih relevan dan lebih bisa memberikan kenyamanan di dalam kita bekerja. Seperti itu prosedur mana? Karena apa? Ini logika kita yang kita bangun. Kita mau menggunakan logika apa di dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Dan ada model-model yang lain yang secara sistematis itu memudahkan kita di dalam bekerja. Nah, berikutnya adalah teknologi. Nah, ini peran daripada teknologi sangat penting sekali rekan-rekan semuanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini sudah berkembang zaman. Tadi saya jelaskan ada 1.0, 1.0, era industri 1.0, 2.0, ini masa-masa ya rekan-rekan semuanya ya, 3.0 dan yang terakhir 4.0. Sebetulnya 4.0 ini sudah ditinggalkan. Sekarang ini orang sudah masuk kepada masa era yang baru yang namanya adalah 5.0 atau era 5.0 atau orang mengatakan era social society, di mana sekarang ini orang mulai menggunakan teknologi, mengandalkan teknologi, ketergantungan dengan teknologi itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Orang mau bekerja sekarang dengan teknologi, ya. Kita bangun pagi, yang kita cari pertama adalah HP kita. Karena apa? Ada informasi apa? Gadget ini bukan lagi memasukkan data, sudah ada informasi. Karena gadget kita ini sudah mengelola data-data itu menjadi informasi. Ada WhatsApp, ada SMS. SMS sudah kita tinggalkan. Karena SMS itu hanya numerik dan kata-kata. Tapi kalau WhatsApp, wah, bukan numerik dan kata-kata, bisa gambar, video, bisa masuk semuanya. Ya. Dan ada info-info yang lain, TikTok, ya, apalagi info-info yang lain yang bisa kita surat kabar, media massa bisa tinggal buka di HP saja. Ada informasi apa yang terjadi saat ini ya, bagi kita di Indonesia. Tadi malam saya mendapat info bahwa di Cianjur, Jawa Barat ya, itu ada gempa bumi. Ada gempa bumi yang cukup besar dan memakan korban, rumah-rumah juga hancur. Hari itu, jam itu ada gempa bumi, jam itu juga informasi bisa tersebar. Itu sudah informasi, karena apa? Sudah bisa ambil keputusan, oh ternyata di sana itu sudah ada, sedang terjadi gempa bumi. Dan itu terjadi betul.
Rekan-rekan seperti itu. Itu yang terjadi pada saat ini. Kita tinggal menerima input saja. Nah, di dalam model ini, kita lihat ada menerima input, menjalankan model, simpan, kemudian hasilnya tinggal kita terima saja. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa, wah, tadi malam kurang lebih jam 6 sore, ya jam 6 sore di Indonesia bagian timur ya, rekan-rekan semuanya. Kalau di Jawa Barat, mungkin sudah sekitar jam 3-an. Itu ada gempa bumi, kita tinggal menerima aja, itu sudah informasi rekan-rekan. Teknologi yang mengelolanya, tinggal kita melihat dan menjalankan. Kita bisa mendoakan atau kita mengumpulkan bantuan dengan rekan-rekan kita semuanya. Kita simpan itu gambar, kita simpan itu informasi, dan kita sampaikan kepada rekan-rekan kita semuanya. Seperti saya di perguruan tinggi, mungkin saya bisa menjalankan aksi sosial kepada mahasiswa, kepada dosen, untuk kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Nah, ini salah satu contoh aja rekan-rekan semuanya ya. Seperti itu, ini peran daripada teknologi. Dan yang berikutnya adalah input. Segala sesuatu itu perlu input. Nah, metodenya apa? Kalau kita menerima berita di media massa, rekan-rekan media massa jangan, walaupun sudah merupakan informasi, tetap harus kita kelola dengan baik. Apakah betul informasi itu sudah valid? Tadi saya katakan ada terpercaya dan valid. Jadi terpercaya, oke kita percaya, tapi harus kita kelola dengan baik, kita olah dengan baik, apakah itu valid atau tidak. Karena sekarang banyak informasi-informasi di WhatsApp, di apapun juga, dengan teknologi yang begitu canggih, sekarang ini jangan langsung itu dipercaya, tapi harus dicari kebenarannya sampai ada satu kata, yaitu valid. Kalau sudah valid, baru kita bisa benar-benar real mengeluarkan sebuah keputusan. Seperti itu, sehingga output yang kita keluarkan itu betul-betul sebuah informasi yang berkualitas. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian ada kata kontrol di sini, fungsi pengawasan yang tadi saya sudah jelaskan kepada kita semuanya. Apa tujuan daripada fungsi controlling atau pengawasan ini? Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan dan kegagalan sistem. Ingat, kita jangan terlalu percaya dengan sistem yang sudah kita percayai, apalagi kita sudah beli dengan mahal sistem tersebut, tetap harus dikontrol. Jangan sampai ada satu sistem atau subsistem itu salah atau gagal. Hati-hati, hati-hati walaupun itu sistemnya udah mahal dan canggih banget, tetap harus ada pengawasan rekan-rekan semuanya. Nah, berikutnya rekan-rekan semuanya ada database atau hardware dan software. Ini teori yang lama. Kalau dalam komputerisasi itu ada hardware, ada software. Hardware itu sesuatu yang bisa kita pegang. Jadi yang kita rasakan sekarang ini, yang kita sedang nikmati itu adalah software. Tampilan-tampilan yang kita tonton sekarang ini, yang kita saksikan saat ini adalah software. Tapi selain ada software, ada hardware-nya. Ini hardware itu adalah alat yang bisa sentuh, itu disebut dengan hardware. Hardware ini juga mahal. Semakin mahal hardware, software-nya juga semakin mahal. Rekan-rekan semuanya. Tentunya kualitasnya seperti yang kita saksikan sekarang ini, kualitasnya bagus sekali, rekan-rekan semuanya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di dalam hardware software, yang paling penting itu adalah brainware. Brainware ini adalah orang yang menjalankan, yang mengelola, dan yang melaksanakan hardware dan software tersebut. Ya, dikatakan juga bahwa orang yang mengelola itu juga harus orang yang berkualitas. Karena orang bisa melakukan kesalahan di dalam mengelola sebuah sistem, rekan-rekan semuanya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Nah, di dalam brainware atau orang mengelola sistem informasi manajemen itu tingkatan. Yang pertama itu adalah operator. Operator itu adalah orang yang menjalankan, yang paling bawah.
itu sifatnya adalah operasional yang bekerja, melakukan input data, memproses data, kemudian mengeluarkan, output data. Itu ada orang-orang tertentu yang sifat namanya adalah operator yang melakukan pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Kemudian operator dia akan mengeluarkan output diterima oleh low manager. Ini tingkatan daripada manajemen. Itu adalah low management. Itu adalah karyawan di atas dari operator yang melakukan perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan di tingkat low. Low itu adalah karyawan di tingkat bawah. Kemudian setelah di tingkat bawah itu ada karyawan tingkat menengah di atasnya dari low manager, yaitu orang yang merencanakan dan pengambilan keputusan yang sudah dibuat oleh low management atau low manager. Nanti middle manager itu bertanggung jawab terhadap yang namanya top manager atau pemimpin tingkat atas. Atau orang mengatakan puncak manajer, manajer bertingkat puncak. Yang satu orang, yang tadi di awal saya sudah katakan, yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis. Dia hanya duduk manis di kantor, di ruangannya, tapi otaknya dia mengembangkan strategi-strategi yang luar biasa. Nanti strategi-strategi itu dia turunkan kepada middle, dia turunkan kepada low, agar dioperasionalkan, dilaksanakan. Sehingga bisa memenangkan kompetisi di lingkungan perusahaannya. Seperti itu rekan-rekan semuanya, catatan saya yang terakhir dari mata kuliah pada hari ini adalah human error. Nah, ini yang namanya manajemen human error. Bagaimana kita memanage. Manage itu adalah mengelola jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh brainware atau orang yang melaksanakan pekerjaan. Nah, beberapa kesalahan itu adalah pengumpulan data yang tidak tepat, operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar, kehilangan data atau data tidak terolah dengan baik, kemudian pemeriksaan atau pencatatan yang salah, apalagi dengan keuangan, salah di dalam melakukan pencatatan, wah bahaya sekali. 100.000 dengan 1 juta, nolnya kan hanya beda 1 aja. Kalau misalnya yang masuk 100.000, kita salah, nolnya ketambahan 1, wah 1 juta. Itu baru 1 juta, kalau nolnya ketambahan, nolnya sampai 4 atau 5, wah berapa miliar itu yang masuk. Padahal itu nggak ada uangnya sebesar itu. Kesalahan di dalam pencatatan. Salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. Nah, ini data-data yang masuk ini harus dicek baik. Kesalahan prosedur, ini yang paling sering itu adalah kesalahan prosedur. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ini catatan yang paling terakhir. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ini sifatnya adalah kriminal. Kita tidak bisa mentolerir kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga diperlukan sumber daya. Sumber daya di dalam sebuah organisasi bisnis itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah man, manusianya, money, uang, material, bahan baku, mesin, metode, dan informasi. Ini semuanya harus dikelola dengan baik. Saya ulangi, man, manusianya, orang yang bekerja. Money, ya segala sesuatu harus dikelola dengan uang ya. Kalau kita mau menggunakan model yang baik, sistem yang baik, tentunya uangnya juga harus baik juga istilahnya. Artinya kita mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh sebuah sistem yang lebih baik lagi. Bahan baku, ya kita menggunakan bahan apa? Komputernya yang mau tipe apa? Sekarang ini kan dulu ada prosesornya apa istilahnya itu. Sekarang ini kan i5, i7 ya. Ya itu adalah material rekan-rekan semuanya. Mesin. Ya ini harus menggunakan mesin yang berkualitas. Semakin mesinnya canggih, money-nya juga harganya juga
bagus juga, harganya mahal juga. Kemudian metode apa yang kita gunakan sehingga informasinya itu berkualitas. Itu rekan-rekan semuanya. Nah, agar informasi itu bisa dikelola dengan baik. Tujuannya apa? Agar manajer bisa mengambil keputusan yang baik. Ya kan, manajer dapat mengambil kebijakan-kebijakan dan strategi yang baik. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Sehingga ada satu kata kunci, yaitu informasi itu menjadi efektif dan efisien. Apa itu efektif dan apa itu efisien? Efektif itu adalah masalah waktu, program yang dikerjakan. Efisien itu adalah masalah uang. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Jangan waktu yang kita kerjakan tidak sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Uang yang kita keluarkan itu dapat bekerja untuk 1 bulan, ya toh, tapi dalam 1 bulan uang sudah habis. Nah, itu disebut dengan inefisien, tidak efisien. Kemudian uangnya masih banyak, pekerjaannya nggak habis. Itu disebut dengan inefektif, di mana dia tidak bisa melaksanakan pekerjaan sedangkan uangnya sudah ada. Nah, itu segala sesuatu itu harus dihilangkan. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini adalah pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perkuliahan kita pada hari ini selesai. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.